warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dera Madilah, mahasiswi semester 5 dari Prodi PGSD Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Nah, video kali ini saya akan memenuhi tugas pada mata kuliah Pendidikan Multikultur untuk menyelesaikan UTS saya. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang multikultur, masyarakat multikultur, dan berbagai keberagaman budaya di daerah saya. Nah, baik, bagaimana nih multikultur ya kan? Iya, jadi multikultur itu sendiri merupakan suatu konsep untuk memahami perbedaan sesama manusia berdasarkan sifat kenabian seperti membantu sesama. Dan dengan adanya kepercayaan dan pemahaman seorang yang tinggi, sehingga muncullah toleransi yang sehingga bisa memahami perbedaan tersebut. Lalu bagaimana nih masyarakat multikultur? Ya, masyarakat multikultur merupakan sekumpulan orang-orang dari berbagai suku, bangsa, dan agama yang memiliki keberagaman budaya dan bertempat tinggal di suatu daerah tertentu. Ya, jadi saya tinggal di Setu Cipayung, Jakarta Timur, yang dimana di sini tuh mayoritas orang Betawi ya, banyak orang Betawi, terus juga ada beberapa juga orang Jawa, sehingga seperti itu. Baik. Untuk lebih pahamnya, saya akan langsung berwawancara dengan tetangga saya. Berikut wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ibu mengganggu waktunya ya. Sebelumnya, sore-sore gini ya. Sebelumnya izinkan untuk mengenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dera Madilah, mahasiswi dari Prodi PGSD Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, semester 5. Jadi saya di sini untuk melakukan konsultasi wawancara mengenai tentang keberagaman budaya seperti itu. Sebelumnya mohon maaf, dengan Ibu siapa? Ibu Yustini. Apakah Ibu berasal dari Jakarta asli? Bukan, dari Jawa. Oh, Jawa. Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Kebumen. Oh, Kebumen. Lalu sudah berapa lama Ibu tinggal di wilayah Setu ini? Lama, sekitar 30-an tahun deh. Oh, lama Iya, banget ya. lama. Sebelumnya Ibu datang ke Jakarta, apakah sudah mengetahui tentang budaya Jakarta, Bu? Belum, Oh, belum. sama sekali. Baik. Menurut Ibu, apa saja yang menjadi persamaan juga perbedaan budaya Ibu dengan warga sini? Jakarta. Perbedaannya ya? Persamaan perbedaan. Oh, persamaan perbedaannya. Iya. Kalau persamaannya sih, kata saya, sama aja deh. Terus perbedaannya ya di Jakarta sama di daerah kan pastinya lain. Iya. Iya. Udah gitu aja deh. Iya. Apa saja nih Bu kendala Ibu yang Ibu rasakan saat berinteraksi dengan warga sini? Enggak kesulitan, Enggak. sama aja. Oh, bisa ya, Bu? Bisa, Kendali alhamdulillah. ya. Iya. Alhamdulillah. Hmm. Setelah itu, apakah Ibu mengetahui bagaimana karakter masyarakat daerah Betawi sini? Lalu bagaimana cara Ibu mulai beradaptasinya nih, cara beradaptasi dengan wilayah ini, warga masyarakat Jakarta. Iya, Setu ini. Iya. Beradaptasi ya, yang jelas ya gimana kitanya. Kitanya sama aja sama orang Jawa juga begitu. Kalau adaptasi kayaknya sama deh. Bisa ya Bu? Ya, Bisa, beradaptasi. alhamdulillah ya. Menyesuaikan gitu ya. Ibu kan misalkan Ibu komunikasinya bahasa Jawa nih, sedangkan warga sini kan ada yang Betawi gitu ya Bu. Ikutin aja Ikutin. Betawi, iya. Bisa gitu ya Bu? Bisa, insya Allah. Tapi kalau misalkan ada miskomunikasi gitu Bu, gimana tuh Bu? Miskomunikasi. Ya nggak paham gitu Bu. Oh, yang nggak paham, nanya aja terus terang. Aku nggak ngerti gitu. Nggak ngerti. Iya. Kalau misalkan Ibu nih ngomong bahasa Jawa gitu ya kan Bu, tapi orang daerah sini tuh nggak ngerti. Aduh, Ibu ngomong apa nih gitu? Gimana tuh? Ngomong bahasa Inggris kali ya. Bahasa Inggris. Oh, mungkin ngertiin gitu, jadi Ngerti, artinya gitu iya. ya.
Terus bagaimana nih Ibu mempertahankan pola-pola perilaku budaya Ibu di daerah sini? Cara mempertahankan Caranya ya gimana ya? tetap mengadakan gitu ya, Bu. Iya. Mengadakan budaya. Apa aja nih yang Ibu rasakan ketika warga sini meniru budaya Ibu nih, maksudnya komunikasi Ibu gitu. Gimana tuh Bu? Ibu senang atau gimana tuh? Seneng aja, ngapain nggak seneng? Terus gimana tuh Bu upaya yang Ibu lakukan ketika mendapat respon yang gak enak nih dari warga? Itu kalau kok gini ya gitu Ibu gitu. Cara komunikasi. Oh nggak apa-apa. Nggak apa-apa. It's okay. Oke baik, itu saja sih yang bisa saya tanyakan. Makasih atas waktunya Ibu. Iya, makasih juga. Sama-sama. Oke, makasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ih, mantap. Why you calling me? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf nih Ibu mengganggu waktunya. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan terlebih dulu. Perkenalkan nama saya Diara Madura, mahasiswi semester 5 dari Prodi PGSD Universitas Muhammadiyah Profesor Hamka. Tujuan saya ke sini untuk melakukan observasi wawancara di dalam Ibu nih, terkait tentang keberagaman budaya daerah saya ke sini. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Nama saya Novi. Baik. Apakah Ibu berasal dari Jakarta sih? Saya asalnya dari Cirebon, Cirebon mana nih? di Sindang Laut. Oh, Sindang Laut. Berarti saya juga tidak tahu ya. Oke baik. Sudah berapa lama nih Ibu tinggal di wilayah Setu sini? Sudah hampir 25 tahun. Oh, udah 5 tahun. Iya, Lama ya? udah lama. Saya sekali. kecil tinggal di sini sama orang tua. Oh gitu. Oke, baik. Sebelum Bu datang ke sini nih, sudah tahu belum ya ada budaya apa gitu di Jakarta ini? Awalnya sih belum tahu, tapi lama-kelamaan pas sudah lama di sini jadi tahu. Oh, tahu. Apa tuh Bu, kira-kira budaya yang ada di Jakarta? Kayak di sini ternyata ada apa namanya, kalau ada acara-acara Betawi itu kayak ternyata ada pajangan ondel-ondel Oh, gitu. ondel-ondel. Terus ada kayak lenong gitu. Itu kan ada lodat Betawi ya. Iya, Beda ada. dengan di Jawa Barat. Oh, Cirebon kan Jawa Barat ya. Oh iya. Baik. Menurut Ibu apa saja nih yang jadi persamaan dan perbedaan antara adat budaya Ibu dengan mewakili wilayah sini atau Betawi di daerah sini? Kalau persamaannya, kalau menurut saya persamaannya apa ya? Kayak beberapa adat sih ada yang ada yang sama juga. Jadi di Jakarta juga ternyata adat yang di Sunda itu di Jawa Barat itu dipakai juga ternyata di sini ya. Seperti seni-seni tari juga kan banyak Oh, yang sama dipakai ya. sama aja gitu. Terus kalau perbedaannya tuh dari bahasa mungkin perbedaannya. Oh, ya bisa. Oke baik. Gimana nih? Apakah ada kendala yang dirasakan saat berinteraksi dengan warga Setu ini? Untuk kendala sih awal-awal mungkin apa namanya ada ya, karena kan ada yang nggak ngerti. Kebanyakan kalau orang Betawi asli nggak ngerti ya bahasa Sunda iya, gitu kan. Tapi lama-kelamaan pas kita udah lama tinggal sini jadi kita yang ngerti bahasa Sunda. Oh, bahasa mereka gitu ya. Bahasa orang Jakarta. Oke baik. Bagaimana nih kalau misalkan ada kesulitan saat berinteraksi dengan warga Setu sini? Kalau kesulitan sih sejauh ini enggak ya, karena bahasanya sama aja sih menurut saya gitu, enggak bahasa Jakarta tuh enggak terlalu sulit juga untuk dipahami gitu. Oh, mudah gitu ya. Iya. Oke baik. Selanjutnya bagaimana cara Ibu untuk menghindari terjadi kesalahpahaman terkait dengan miskomunikasi? Untuk menghindarinya sih kita saling menjaga omongan aja gitu ya. Namanya orang Jakarta kan istilahnya dia mah bahasanya nyablak gitu ya. Iya, betul. Bahasanya ceplos-ceplos, jadi kalau orang Sunda kan lebih halus gitu. Jadi ya kalau misalnya itu kita nggak senangin, nah kita maklumin aja karena emang orang Jakarta kan begitu. Ya baik. Gimana nih saat berkomunikasi? Apa yang upaya yang Ibu lakukan ketika lawan bicara Ibu tidak memahami bahasa Ibu? Kalau dia nggak paham dengan bahasa kita kan masih bisa juga menggunakan bahasa Inggris.
Indonesia, maksudnya bahasa orang Jakarta kan gampang ya buat diikutin. Jadi kita yang orang Sunda justru malah gampang untuk ngikutin bahasanya orang Jakarta gitu. Jadi kita juga maksudnya, jadi misalnya orang Jakarta itu nggak mengerti bahasa kita, ya kita yang menggunakan bahasanya orang Jakarta gitu. Kan bahasa orang Jakarta lebih gampang dipahami. Dia kan nggak, kalau bahasa Sunda kan ada logat-logatnya gitu. Sendiri gitu ya. Oke, baik. Apa nih upaya yang Ibu lakukan untuk mempertahankan pola-pola bahasa atau budaya yang dari Sunda itu? Apa ya, untuk mempertahankannya ya kita tetap nggak kita lupain tradisi Sunda. Tergantung gini aja sih, tergantung keadaannya. Misalnya kita berada di lingkungan yang memang tidak terlalu tahu tentang bahasa Sunda, ya kita ikutin tradisinya dia gitu. Tapi kalau misalnya dia mengerti juga tradisi di daerah Sunda, ya kita kasih tahu juga, kita apa sih namanya ya, kita ajarin juga ke dia gitulah. Kalau Kita gitu sih iya. Oke, baik. Gimana nih ya, apa nih yang Ibu rasakan misalkan warga daerah sini mengikuti gaya bahasa Ibu atau meniru gaya bahasa Ibu? Gimana itu apa yang Ibu rasakan? ya seneng lah, berarti saling menghargai. Gimana nih kalau Ibu dengar orang-orang yang nggak enak gitu tentang budaya Ibu sendiri? Ya gimana ya, beda ya. Kita coba ya biasa aja gitu. Kita maklumi namanya dia tidak mengerti bahasa, maksudnya tidak mengerti adat istiadat di Sunda juga ya. Tapi kita nggak usah marah atau gimana, kita coba jelasin aja secara biar dia ngerti, tapi dengan tidak saling tersindir gitu. Oke, baik. Terima kasih nih Ibu atas waktunya. Maaf nih ganggu waktunya malam. Itu aja yang bisa saya tanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saying sorry again, already told you we're done. What didn't you get? Don't forget you're the one that tried to get with my. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nih ganggu waktunya, lagi dagang ya. Gak apa-apa. Mohon maaf ya ganggu waktunya. Ya, jadi sebelumnya izinkan terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Dana Mandra. Saya mahasiswi semester 5 dari PGSD Universitas Indonesia. Jadi tujuan saya ke sini untuk melakukan wawancara nih dengan Bapak ya. Terkait tentang keberagaman budaya nih. Jadi mohon maaf sebelumnya dengan Bapak siapa? Saya dengan Bapak Andi. Oh, Bapak Andi. Baik, apakah Bapak dari Jakarta asli? Enggak, dari Sulawesi Selatan. Oh, Sulawesi mana ya Pak? Di Bone, Oh, boleh. Sulawesi Selatan. Oh iya. Baik, sebelum Bapak datang ke Jakarta ini, apakah sebelumnya Bapak mengetahui adat atau budaya di Jakarta Pak? Enggak. Oh, nggak tahu ya? Iya. Oke, baik. Nah, apakah ada kendala saat berinteraksi dengan warga Betawi daerah Setus ini Pak? Mungkin awal-awalnya ada mungkin, tapi lama-lama udah terbiasa. Jadi paham. Oh, jadi paham gitu ya Pak? Oke, baik. Bagaimana nih terjadi misalkan ada kesalahan miskomunikasi nih antara Bapak dengan warga sini itu gimana? Mungkin warga sini lebih memaklumin kan, karena bukan orang sini, karena mungkin belum paham. Oke, baik. Apa nih upaya yang Bapak lakukan ketika lawan bicara Bapak nggak paham nih sama bahasa atau adat Bapak gitu, warga sini? Mungkin kita bisa memperkenalkan budaya kita juga bisa mengenal budaya mereka. Upaya Bapak nih untuk mempertahankan pola-pola budaya Bapak? Kita harus memperkenalkan juga sih. Oh, perkenalkan Iya, gitu ya. perkenalkan kalau budaya saya itu seperti ini, seperti ini. gitu. Ya, mungkin ada persamaannya mungkin. Oh iya, persamaan dan perbedaannya apa tuh? Mungkin dari makanan, Oh, makanan apa tuh makanan? mungkin adat-adat juga. Oh, adat ya. Ya, Oh, bisa ada ya adat ya. yang kayak kue-kue Bugis yang bilang orang Betawi kan, itu asalnya memang dari sana juga. Oh, dari sana ya? Iya kan, Dari- saya orang Bugis, jadi dia menyatakannya kue Bugis. Oh iya, betul. Ya betul. Baik, sebelumnya Bapak udah berapa lama ya Pak di sini Pak?
Sekitar 23 tahun di Jakarta. Lama ya, lumayan juga ya. Oke, baik. Apa sih yang Bapak rasakan ketika orang-orang sini mengikuti gaya bahasa Bapak, mungkin bisa mempraktikkannya? Itu satu kebanggaannya karena dia mau Bisa gitu ya? bisa tahu bahasa budaya kita gitu. Oke, baik. Terus apa nih yang Bapak rasakan atau Bapak tanggapi tentang orang-orang sini nggak bisa atau apa ya? Nggak nyaman sama kok begini ya adanya atau kok gitu ya Bapak itu. Gimana ya? Enggak kayaknya. Mungkin kita berusaha untuk maklumin aja. Kita harus ngikutin kan, gimana kita tinggal itu nggak harus budaya kita yang harus diikutin. Menyesuaikan gitu ya Pak. Ah. Oke, baik, itu aja sih Pak yang Oke. saya ingin bertanyakan. Kasih atas waktunya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik, berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa masyarakat luar yang datang ke Jakarta, ke daerah Setu Cipayung ini, ada beberapa yang sudah mengetahui adat budaya Jakarta dan ada beberapa yang belum mengetahui adat budaya Jakarta itu sendiri. Nah, ada juga persamaan perbedaan antara budaya mereka dengan adat Betawi daerah Setu Jakarta ini. Nah, untuk komunikasinya mereka bisa mengartikan ucapan-ucapan atau kata-kata dari asal daerah mereka dengan kata-kata bahasa Indonesia secara umumnya gitu. Dan untuk sosialisasi atau interaksi antar tetangga itu, dengan hasil observasi wawancara tadi dikatakan bahwa mereka bisa bersosialisasi dan berinteraksi untuk bisa menyesuaikan dengan masyarakat Betawi Jakarta ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Annyeong.